Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, di video kali ini Ibu akan menampilkan atau menjelaskan materi tentang transformasi geometri. Nah, sebelum kita ke materinya, kita lihat dulu ya. Simak video kali ini. Nah, kira-kira ini video apa ya? Video film apa coba? Nah, video ini adalah tentang film Transformer. Terus apa hubungannya Transformer dengan transformasi geometri? Tentu ada hubungannya. Nah, hubungannya itu adalah apa sih persamaan antara Transformer dan transformasi geometri? Nah, persamaannya itu adalah mengenai perubahan. Perubahan apa? Perubahan bentuk. Nah, di dalam transformasi geometri bukan hanya bentuk yang berubah, tapi bisa titik, bisa garis, bisa bidang datar, bisa bidang ruang, besar, dan lain-lain. Oke, nah sejarah transformasi geometri. Sebelum kita ke materinya, kita lihat dulu ya sejarah transformasi geometri. Yang pertama ini, kita udah kenal banget ya sama ilmuwan ini, siapa sih? Yaitu Al-Khwarizmi. Nah, pada abad ke-9, dia itu menciptakan istilah secant dan tangents, yang pada akhirnya dengan itu dia itu bisa menghubungkan konsep-konsep geometri dari matematika Yunani kuno sampai ke dalam konsep baru, sehingga mendasari terciptanya aljabar polinom dan lain-lain ya. Yang kedua ada Felix Kainan. Dia mempunyai teori nih. Apa sih teorinya? Yaitu teori Erlangen's program. Nah, ia mengatakan bahwa geometri adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang bangunan yang bisa ditransformasikan ke dalam sebuah bentuk yang berbeda dengan sifat-sifat bangun itu tidak terpengaruh terhadap perubahan yang dilakukan. Yang ketiga ada Thabit bin Qurrah. Nah, dia mempunyai buku yang berjudul The Composition of Ratios atau komposisi rasio. Nah, di dalam bukunya dia mengaplikasikan antara aritmatika dengan rasio kuantitas geometri, sehingga pemikiran ini jauh sekali melampaui penemuan ilmuwan Yunani kuno dalam bidang geometri. Oke, kita masuk ke materi, transformasi geometri. Apa sih transformasi geometri itu? Nah, transformasi geometri merupakan perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal X, Y ke posisi lain X aksin, Y aksin. Nah, X, Y ini bisa kita ubah ya, bukan hanya X, Y. Tapi di sini itu perumpamaannya X, Y. Kita ada contoh. Kita mempunyai satu titik 2,1, kita sebut titik A aja ya. Nah, kita geser 4 satuan ke kiri. Lalu kita geser lagi 2 satuan ke atas. Sehingga menghasilkan titik baru yaitu titik aksin min 2,3. Nah, perpindahan titik tadi di dalam transformasi geometri itu disebut translasi atau pergeseran. Dan translasi ini adalah salah satu macam-macam transformasi geometri. Macam-macam transformasi geometri selain translasi yaitu ada refleksi atau pencerminan. Yang ketiga ada rotasi atau perputaran. Dan yang terakhir ada dilatasi atau perkalian. Nah, di dalam video kali ini, Ibu akan membahas tentang translasi atau pergeseran. Oke, kita lanjut ya. Bayangan pada translasi. Ketika satu titik ditranslasikan, maka akan menghasilkan, kita sebut aja, suatu bayangan.
bayangan seperti apa? Oke, ini ada contoh. Kita punya titik A min 3, min 4. Lalu kita translasikan 5, 7, artinya 5 satuan ke kanan, 7 satuan ke atas. Maka akan menghasilkan titik baru, yaitu aksennya 2,3. Oke, kita ada contoh lagi. Yang tadi itu translasi titik. Sekarang translasi garis. Garis itu adalah kumpulan dari titik-titik. Nah, kita punya titik A, min 1,1. Lalu kita punya titik B, 2,3. Nah, kita translasikan nih garis AB. Min 2, 4. Berarti artinya 2 satuan ke kiri karena negatif, 4 satuan ke atas. Maka akan menghasilkan garis baru, yaitu titik B aksen 0,1 dan A aksen min 3,3. Min 3,5. Kita tarik garisnya aja. Loh, jadi menghasilkan garis yang baru. Nah, jadi bayangan yang diperoleh merupakan hasil penjumlahan antara koordinat asal dengan nilai translasinya. Maksudnya apa? Nah, kita menghasilkan rumus umum translasi. Rumus umumnya yaitu A, X, Y ditranslasikan sejauh A, B, maka akan menghasilkan aksen X tambah A, Y tambah B. Oke, ada contoh nih. Sebuah titik A dengan koordinat 5,2 dan ditranslasikan sejauh min 3, 4. Maka bayangan titik A atau A aksen berada di koordinat berapa? A, min 2,6, B, min 2,8, C, 2,6, D, 8,6. Oke, ingat ya, sebelum kita mengisi soal, ingat dulu rumus translasi. Rumusnya A, X, Y ditranslasikan sejauh A, B, maka akan menghasilkan aksen X tambah A, Y tambah B. Oke, kita diketahui X-nya sama dengan 5, Y-nya sama dengan 2, A-nya sama dengan min 3, B-nya sama dengan 4. Kita masukkan X, Y-nya. X-nya 5, Y-nya 2, lalu kita masukkan A, B-nya. A-nya min 3, B-nya 4. Aksennya X tambah A, berarti 5 ditambah min 3 sama dengan 2. Lalu Y ditambah B, berarti 2 ditambah 4. Itu sama dengan 6. Jadi hasil dari translasi titik koordinat 5,2 dengan translasikan min 3, 4, itu A aksennya atau bayangannya berada di koordinat 2,6. Oke, selanjutnya translasi bidang. Tadi kan kita udah translasikan titik dan garis. Sekarang bidang. Gimana translasi bidang? Gampang, tinggal translasikan semua titik ujung pada bidang. Contoh, terdapat sebuah bidang berbentuk segitiga A, B, C dengan masing-masing berada di koordinat A, min 3, min 1. B, min 1,2, C, 0, min 4,
Nah, segitiga tersebut akan ditranslasikan sejauh 5, 5. Bagaimana cara mencari bayangannya? Ingat rumus umum translasi. Lalu kita masukkan satu persatu atau kita translasikan satu persatu koordinat. Pertama, kita akan mentranslasikan koordinat titik A. Dengan A, min 3,-1 ditranslasikan sejauh 5, 5 akan menghasilkan A aksen. Min 3 ditambah 5, X tambah A ya, itu sama dengan 2. Y ditambah B, min 1 ditambah 5, 4. Jadi A aksennya 2,4. Lalu kita translasikan nih, titik B akan menghasilkan B aksen. X ditambah A-nya, min 1 ditambah 5 sama dengan 4. Lalu Y tambah B-nya 2 tambah 5. Itu 7. Jadi B aksennya di titik 4,7. Oke, lanjut. Kita translasikan koordinat titik C yang berada 0,4 dengan translasi 5, 5. Akan menghasilkan C aksen. X ditambah A-nya 0 tambah 5 sama dengan 5. Lalu Y ditambah B-nya sama dengan min 4 ditambah 5 akan menghasilkan titik baru yaitu 1. Jadi C aksennya berada di titik 5,1. Kita masukkan dulu titik A, B, C. Nah, ditranslasikan sejauh 5, 5. 5 satuan ke kanan, 5 satuan ke atas. Maka akan menghasilkan bayangan titik A aksen, B aksen, C aksen seperti gambar tersebut. Tuh. Jadi kita tinggal translasikan titik semua titik pada bidang tersebut. Oke nih, ada satu lagi contoh. Ada sebuah mobil yang akan mudik. Nah, dia berjalan sejauh 100 meter. Ini dulu salah satu contoh translasi ya. Nah, gimana cara mentranslasikannya? Kita misalkan aja, yaitu seperti persegi panjang. Nah, kita translasikan semua titiknya, titik ujungnya. Jadi, translasi atau pergeseran adalah perpindahan semua titik pada suatu bidang datar dengan arah dan jarak yang sama.